Dah. Oke, kembali lagi bersama KTA Speak Up. Menyajikan berita secara aktual, faktual, dan dikemas secara menyenangkan. Manual. Oke, hari ini kita akan membawakan berita yang memiliki tagline Muhammadiyah .2 PPN sekolah tubruk konstitusi dan Pancasila. Apa itu maksudnya? Oke, jadi pimpinan pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menolak rencana penerapan pajak untuk bidang pendidikan. Kebijakan macam ini dinilai bertentangan dengan konstitusi dan tak layak dilanjutkan. Oh, ini kan kemarin ada Berita tentang soal pajak itu ya. bukan hanya pendidikan dulu kemarin, sama Sembako. Cuman dia kan karena orang pendidikan jadi yang diangkat. Oh iya, kemarin viralnya gara-gara sembako kena pajak. Iya, terus sekolah gitu ikutan Gitu. pendidikan. Lalu dia menyatakan keberatan atas wacana penerapan PPN bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam draft rancangan undang-undang revisi UU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ia menyatakan pemerintah seharusnya yang paling bertanggung jawab dan berkewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sesuai dengan amanat undang-undang. Ini gimana nih masalahnya? Jadi maksudnya ini pemerintah mengalihkan beban tanggung jawabnya Ke ke orang instansinya. Padahal udah ada amanat undang-undangnya gitu. Padahal wajib sekolah 9 tahun. Ah. Tapi suruh kasih pajak. Itu padahal undang-undang juga udah mengamanatkan pemerintah itu membiayai. Sekarang dilipar tuh tanggung jawabnya. Asik tuh kayaknya beritanya. Tapi Ngapain ya? Dia kurang pajaknya. Jadi penghasilannya cuma dari pajak. Kasian ya. Orang apalagi sekolah-sekolah yang pelosok-pelosok kan. Iya. Udah kesana lewatin itu tuh, ada yang berita yang anak sekolah harus melewatin sungai di ayun gitu. jangan kan itu, orang gurunya aja kadang nggak dibayar karena kurang. Iya. Sekarang harus bayar pajak. Sekarang kan lagi mau pilih mana? Pilih bayar gurunya, Apa bayar pajak? bayar pajaknya. Iya. Kalau cuma bayar pajak nanti nggak ada yang ngajar. Apa ini orang pajak yang mau ngajarin? Nah, mungkin tuh. Mungkin ya. Atau mungkin gurunya pindah semua ke kantor pajak. Bisa jadi. Kayak Gurunya pindah ke kantor pajak, jadi yang sekolah semua cuma suruh bayar, dapat ijazah. Yang penting bayar pajak. Oh berarti sekarang yang penting bayar pajak dapat ijazah, ya? Biar yang penting bayar pajak jadi profesor. Oh iya. Wah, Masih iya. profesor aja. Profesor lagi. Terus kata Haidar, ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Kristen, Katolik dan sebagainya justru meringankan beban dan membantu pemerintah yang semestinya diberi reward atau penghargaan, bukan malah ditindak dan dibebani pajak yang pasti memberatkan. Jadi betul kan institusi itu berkontribusi dalam membangun pendidikan kan, biar SDM jadi lebih baik. Tapi malah dikasih pajak ya. Bahkan yang bukan instansi ormas loh itu ya. Itu bukan instansi tuh, Kena juga. bukan apa? Turut membantu. Iya, kena imbasnya. Masa sih kalah sama ormas sih? Ada ormas ya. Ormas tuh. Muhammadiyah, NU. Yang mereka pun sadar kalau mereka tuh juga punya tanggung jawab lebih ke generasi penerus bangsa. Iya, ya. Harusnya asing yang dikenain pajak banyak. Iya. Ya. Itu kan semuanya nanti generasi bangsa, penerus bangsa ini nih. Ya harusnya pemerintah lebih peduli dong. Sekolah, pajak, beli jajan, sembako, pajak, ya kan? Untung ngambil wudhu nggak kena pajak, kena ormas tuh langsung. Nanti dikit-dikit pajak, nggak bebas bergerak. Ya, orang kerja kena pajak. Yang paling kasihan memang ke pengelolaan. Kalau kerja emang pajak ya, kan dapat menghasilkan. Menghasilkan kita swasta nih. Nggak mengharap sama subsidi. Iya, nggak subsidi ya. Berarti ada ya? Jadi sekolahnya disubsidi, suruh kembalikan lagi uangnya. Cuma Aneh.
Oke, lanjutnya rencana penerapan PPN bidang pendidikan ini jelas bertentangan dengan UUD 1945 pasal 31 pendidikan dan kebudayaan. Poinnya tentang bagaimana setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Itu jelas. Sebaliknya, dengan perbajakan ini, pemerintah dan DPR malah memberatkan langkah lembaga dan organisasi kemasyarakatan bergerak yang sebagai penggerak pendidikan, padahal selama ini mereka telah banyak membantu rakyat kecil serta meringankan beban pemerintah dalam memeratakan pendidikan. Padahal jasanya luar biasa. Instansinya malah dikasih pajak. Aduh, siapa yang mau kerja kayak gitu? Nggak ada kan? Tadi gurunya udah pindah semua ke kantor pajak. Tanpa pajak aja gurunya udah pada ini kok. Coba kita kembali ke zamannya Pak Gus Dur, kan? Semua orang pengen jadi guru, kan? Boro-boro. Karena emang nasibnya diperhatikan sekali. Karena poin pentingnya di situ ya. Karena itu mereka guru itu kan fondasi untuk membangun generasi yang sekarang nih kan. Bahkan guru saya juga sangat berkorban. Kan namanya Jasanya berbeda. pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi yang masuk nggak dihargai. Karena slogannya pahlawan tanpa tanda jasa, berarti nggak usah dibayar. Gua dasar. Yang penting pajaknya dibayar. Nggak ada moralnya sama sekali. Mana hati nurani para pemerintah? Saya yang bayangin guru-guru saya SD dulu yang ke sekolah naik sepeda, ya. Kalau nggak naik motornya juga susah tuh nyalainnya. Ada jalan. Iya, pakai kacamatanya tuh udah tempel berapa kali tuh ininya. Kasihan kan? Masa masih mau dibebani sama pajak gitu. Otomatis instansinya juga ngambil dari gajinya juga. Itu masih di Jawa loh ya. Kita nginget kayak gitu tuh. Gimana coba sekolah yang di luar Jawa? Papua. Inggris. Kasihan ya. Dia menilai, maksudnya Haidar ini menilai PPN bidang pendidikan hanya akan membuat peningkatan mutu di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal atau 3T kian tersendat, terutama di era pandemi COVID-19 ini. Ujung-ujungnya pendidikan Indonesia semakin sulit bersaing dengan negara-negara lain. Ya tentulah, pasti. Gimana? Akhirnya sekolah ini kayak zaman penjajahan, hanya yang elit-elit yang bisa sekolah. Karena kan sekarang karena udah dikasih beban pajak, mereka harus bayar, nggak ada subsidi lagi, akhirnya nggak mau sekolah kan. Makanya banyak yang sekolah aja banyak ijazah, banyak pengangguran. Iya, apalagi kayak gini. Dampaknya nanti di masa depan bukan di sekarang. Tidak berpikir. Atau memang tujuannya biar masa depannya baik. Atau jangan-jangan ini ada campur tangan asing. Konspirasi kan itu. Jadi campur tangan asing ini menghancurkan, meruntuhkan kita di generasi yang dari sisi pendidikannya, generasi yang nanti akan yang akan datang. Iya, akan datang. Jadi Dirusak dulu tuh. Sekarang bibitnya dirusak. Dan besok ketika mereka mau jajah, Udah, iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Terus juga nggak usah dibahas. Masalah ibu kota tadi. Oh, ibu kota tadi. Iya. Ibu kita tadi. Ya. Kan mau dipindah ke Kalimantan, itu kan tadi ada yang berspekulasi tuh. Kalau dipindah ke Kalimantan, akhirnya nggak ada yang mau daftar PNS, malas karena kejauhan kan. Pesawat dulu. Akhirnya pada ini swasta masuk swasta semua. Akhirnya swasta yang maju, swasta yang megang asing banyak kan. Ya akhirnya Jawa jadi negara asing. Udah kembali lagi ke pendidikan. Nah, Haidar menyarankan para perumus konsep dan pengambil kebijakan semestinya menghayati, memahami dan membumi dalam realitas kebudayaan bangsa Indonesia. Bukan kian terbawa arus rezim ideologi liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi, Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Mereka semestinya menjiwai konstitusi, Pancasila dan denyut nadi perjuangan bangsa Indonesia termasuk peran kesejahteraan organisasi kemasyarakatan yang sudah menyelenggarakan pendidikan jauh sebelum bangsa berdiri. Jadi intinya si Haidar ini benar-benar ini ya, buka suara yang menolak tegas tuh. Karena menyangkut banyak orang, nggak cuma institusinya dia. Betul.
bukan banyak orang, bahkan generasi mendatang. Tapi flashback aja deh masalah pendidikan di negara kita ya, yang dulu dikumandangkan, digembul-gembulkan wajib sekolah 9 tahun, Dana bos sampai keluarnya dana bos, ada kartu sekarang kan, sampai ada kartunya. kartu apa saya, kartu pendidikan, Kartu tahu apa? Kartu yang itu loh ya, dari Jokowi itu, kartu Indonesia pintar kan? Terus sampai ada ormas-ormas yang turut membangun generasi itu. Betul. Dana dari luar pun banyak. Kenapa kok sekarang makin dibuat terpuruk? Apa ini kesempatan bagi pemerintah menarik pajak karena sudah mulai sadar semua? Tapi akibatnya itu tadi, akhirnya nanti juga asing pun akan membentuk hal yang serupa dalam sisi pendidikan di Indonesia. Bukan negara lagi yang berperan, asing berarti sekolah asing. iya. Akhirnya kembali lagi ke awal, akhirnya muter lagi, terpuruk lagi, dari nol lagi akhirnya. Udah kayak Pertamina. Berarti semua jadi Pertamina Iya. dari nol lagi. Dari nol lagi. Akhirnya kejajah lagi. Siapa? Udah ketebak kayaknya. Kasihan anak cucu kita nanti. Masa hidup di zaman kayak gitu. Memang harus seperti kita yang benar-benar harus menyuarakan hal ini. Bersuara doang, tidak bertindak. Dia bertindak mau apa, tidak punya kekuasaan ya. Padahal zaman dulu ini ya, pokoknya dihargai banget. Iya, selain dihargai, sistem pendidikan itu benar-benar didukung penuh gitu loh. Semua pihak benar-benar mendukung supaya generasi bangsa kita itu maju, sistem pendidikannya dibantu, disupport. Sebenarnya juga yang bikin masyarakat kurang ini ya, maksudnya gak ikhlas lah pajak itu, masih banyak pajak semua dipajakin. Tapi uang pajak itu kemana? Kan nggak transparan. Ya bisa dibilang pemerintah kan tinggal bilang pajak itu dialihkan sini. Emang benar? Kita tahu dari mana? Nggak ada. Buktinya mana? Nggak ada. Nggak jelas. Kalau transparan mungkin ya, dan hasilnya nyata nih, mungkin masih rada-rada ikhlas lah. Pajak ini buat, misalnya pajak ini buat pembangunan ini, buat membantu ini. Tapi kan harusnya justru pajak itu membantu pendidikan, bukan pendidikan yang membantu pembangunan. Dibangun apa, fasilitas dibangun, infrastruktur dibangun, SDM-nya rendah. Buat apa? Ya, berarti yang harusnya diusut itu pengelolaan pajaknya. Patah dong. Nggak bisa digantung. Ya udahlah. Ini sekian lem G. Ya udah. Bahkan yang paling kita buat salut itu saking mendukungnya ya, di luar pemerintahan, guru-guru honorer itu mau mereka ngajar tanpa dibayar, bahkan nggak digaji sekian bulan baru gajinya keluar bulan kesekian. Kan banyak tuh kasus sekarang. Itu namanya Pengabdian tuh, kurang mengabdi apa, tapi tidak dihargai. nggak dihargai. Sedangkan pemerintah yang benar-benar sudah ditetapkan aturannya menurut undang-undang, di mana pemerintah itu wajib membiayai, ada tulisannya loh tuh di pasal 31, pemerintah wajib membiayai pendidikan nasional, bahkan menyisihkan minimal 20%. Lama-lama nggak ada ini soal negeri ya, swasta elit ya. Ya doakan aja kita nanti makin elit, jadi nggak terpuruk anak kita nanti. Berarti yang nggak elit Makin terpuruk. Itulah gambarannya lah. masa nggak bisa menggambarkan? Iya. Nggak terbayang. Masa harus kita nyindir terus? Udah, kita stop aja sampai sini daripada ada tukang bakso lewat bawah hati. Salam berita.